GKRI Haleluya Komunitas Tunarungu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus mati gantiku, salibmu membayar semua dosaku. Ku berdiri jadi anakmu. Tapi bukan itu. Kalau katakan bahwa orang mati.
Tuhan Yesus, kami hadir di tempat ini pada pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu bahwa hidup kami bila tidak bersama dengan-Mu, kami tidak bisa. Sekarang Tuhan, kami arahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk firman. Hamba ini tidak bisa kalau bukan Tuhan yang memberikan untuk menyampaikan firman kebenaran. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya dapat bahan khotbah dari Malang. Tapi saya tidak memakai hari ini. Apa sebab? Karena saya kejadian kemarin merenung sendiri, ditemani istri. Kita diskusi sampai malam. Bahkan WA yang masuk saya nggak baca lagi, karena saya berpikir fokus. Kenapa? Apa sebab? Semua persiapan sudah dilakukan menurut saya, karena saya komunikasi selalu dengan keluarga dan yang bersangkutan. Saya berpikir, apa ini Tuhan? Apakah ini teguran untuk saya sebagai koordinator ibadah tunarungu dan untuk semua GAKT? Pada waktu hari Jumat, saya tidak hadir doa pencurahan Roh Kudus karena anak saya tidak ada yang jaga. Jadi bagi tugas. Istri pergi. Sebelumnya saya ngomong kepada Budior dan Wawan, harus hadir. Budior bilang, lupa, kan besok mau diberkati, harus hadir. Gak boleh alasan. Karena apa? Karena Tuhan mau membuka semua. Saya ngomong itu pada waktu itu tidak dari pikiran saya, tetapi keluar sendiri dari dalam hati. Ingat ya poinnya, saya ngomong harus doa, karena nanti Tuhan buka semua. Betul, terjadi. Tuhan buka semua. Makanya saya pernah ngomong, kalau di dalam mengikuti Tuhan tidak boleh setengah, nggak boleh setengah, nggak boleh, harus full.
Lalu menghormati, mentaati pemimpin juga nggak boleh setengah. Saya belajar. Tetapi yang lebih penting lagi apa? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Saya tidur terbangun. Di dalam tidur saya, gimana nih khotbah? Akhirnya saya putuskan, saya nggak bawa khotbah yang dari gembala. Nanti saya mau ngomong kepada gembala minta maaf. Hari ini kita bicara tentang apa? Menghormati orang tua. Kemarin anak Ibu Dior yang paling besar, saya tegur. Maaf Ibu, maaf. Tapi kalian, saya kan tanya kepada Ibu Dior, Bu, bagaimana? Masih mau gimana diberkati? Bu Dior bilang, ya diberkati tetap. Nanti surat-suratnya susul. Anaknya, saya sendiri nggak mau mendengarkan itu. Anaknya itu ngomong gitu. Bego, perempuan bego. Dan dia ngomong gitu. Kamu nggak boleh. Itu ibumu yang melahirkan kamu. Walaupun ibumu ini banyak kurangnya, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kalian diam. Saya marah. Tidak menghormati orang tua, walaupun Ibu Dior salah. Itu ibumu yang melahirkan kamu. Saya sebetulnya juga kesal mendengarkan permintaan Ibu Dior harus diberkati surat-surat nanti. Kan surat-surat dari Wawan itu penting untuk apa? Untuk Ibu Dior dijaga dengan surat-surat itu. Tapi saya maklum, paham ya, persiapannya kan panjang Bu ya, persiapannya panjang, lelah, saya paham. Tapi anak ini ngomong kepada orang tuanya bego, saya langsung marah. Nah, sebenarnya kemarin itu tetap diberkati. Itu sudah keputusan. Saya berusaha terus, berjuang terus. Ya, keputusannya tetap diberkati. PJB, penanggung jawab ibadah umum, juga sudah dengar tetap diberkati. Ya. Tapi tidak ada foto-foto, tidak ada dokumentasi, hanya keluarga dan apa? Penanggung jawab ibadah. Oke, saya keluar. Bertanyalah gembala kepada papa, orang tuanya Bu Dior. Nah, orang tua Bu Dior, papanya memutuskan tidak usah diberkati. Hanya ucapan syukur. Dan anaknya Talia yang paling besar itu tunda sampai surat-suratnya lengkap. Itu betul, anak itu mengasihi ibunya.
supaya surat-suratnya apa? Lengkap. Bagus. Tapi satu yang tidak bagus, ngomong kepada orang tua nggak bagus. Saya setelah mendengarkan keputusan orang tuanya, saya lega. Kenapa? Pertama, ya, saya lepas dari apa? Tanggung jawab hukum. Kalau terjadi pemberkatan, saya siap. Kalau ada yang tuntut, saya siap. Gak apa-apa deh. Itu yang pertama. Aduh, lega. Yang kedua, saya jadi penasaran tentang Wawan. Jadi betul tadi kata Budior, semua baik. Rencana-rencana Tuhan semuanya baik. Amin. Nah, mari kita dari ini sama-sama belajar. Pertama, menghormati orang tua. Jangan kita menghormati pemimpin tetapi tidak menghormati orang tua. Itu salah. Yang pertama kita lakukan menghormati siapa? Orang tua. Siapa orang tua? Orang tua itu satu, kandung. Ya. Yang kedua, mertua kalau sudah menikah. Yang ketiga, orang yang lebih tua dari kita. Itu wajib. Ya, wajib. Sesudah kita melakukan semua itu, baru kita keluar melakukan apa? Menghormati pemimpin, ya, menghormati gembala, menghormati koordinator PKS. Itu jangan ngomong saya hormat kepada Pak Wira, tetapi tidak hormat kepada orang tua. Saya nggak mau. Hormati orang tua. Hormati orang tua. Ya, orang tua yang melahirkan kita, ibu dan papa. Jadi semua tentang rencana kita selalu ngomong kepada orang tua. Jangan sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya kalau tidak bertanya kepada orang tua, hasilnya apa? Terbukti. Benar? Terbukti. Contoh, Ibu Dio jangan marah kepada saya ya. Saya tetap mengasihi kalian berdua. Saya dan istri sudah janji, komitmen, sampai kalian menikah, bahkan kalian punya anak, saya tetap mengasihi kalian. Itu janji kami berdua kepada Tuhan. Oke? Jadi kalau hari ini kita bahas Wawan dan Ibu, jangan marah, harus senang. Karena apa? Saya senang dengan Ibu Dio tadi. Semua rencana Tuhan baik. Berarti apa? Ibu Dio sudah pulih. Ya, sudah pulih. Ya, nah, papanya ngomong di atas, marah. Pak, saya tidak ditanya tentang undangan.
Padahal saya sebelumnya nanya kepada Ibu Dio, orang tua sudah ditanya, oh sudah Pak. Tetapi orang tua tidak. Oke? Lalu Pak, rencana-rencana makanan apa? Enggak. Saya tidak pernah ditanya. Sabar ya Pak. Saya lihat mereka berdua. Saya marah juga. Saya maklum. Perbedaan apa? Perbedaan apa? Cara pikir pun berbeda. Maklum saya. Kalian tunarungu, mereka kan tidak. Ya? Saya pernah ngomong ke beliau ya, Bu, bahasa kalian nih, kalau orang lain yang baca pasti sakit hati. Benar. Tetapi saya sesudah mau 3 tahun ya, 3 tahun banyak kalau WA ke saya, bahasanya menurut orang-orang dengar kurang baik. Tetapi kalau menurut orang-orang tunarungu kan sudah bagus. Betul nggak? Makanya saya harus maklum. Tetapi orang yang tidak mau maklum pasti apa? Marah. Betul? Iya. Marah. Nah, capek. Dia bilang capek. Saya maklum juga. Saya tanya, kedengaran gini, kedengaran. Itu salah satu. Kalau saya sudah maklum, nggak apa-apa, biasa itu. Tapi kalau ada orang lain, orang dengar, saya maklum. Iya, bahkan gini, tunggu ya, maaf. Lagi ibadah, saya khutbah ya, kedengaran, kentut, kencang, bro. Orangnya. Sekarang di sini nggak hadir, nggak ada. Lagi nggak ibadah. Orang lainnya, bukan jemaat. Ya orang lain. Jadi kentut. Saya maklum. Kalau orang lain apa? Keluar. Betul nggak? Nah, makanya saya bersyukur ya, GHKT dan teman-teman GHKT yang di sini ibadah di sini. Kalau mau ikut pasti keluar. Ya, kayak Yohanes pernah keluar. Terus istri dengar, prok katanya. Ya, itu bagus. Berarti artinya apa? Artinya sudah apa? Sudah sadar bahwa hidup ini, ingat ya, berarti sudah sadar bahwa hidup ini bukan hanya tunarungu. Ada juga yang bisa mendengar. Jadi sudah tahu apa? Tata krama, tata tertib. Betul? Paham? Oke, kita buka Alkitab. Yosua pasal 7. Udah? Ayat 19. Baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku,
berikan kepadaku. Pertama, hormati siapa? Tuhan. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Apa Pak? Jangan sembunyi. Contoh. Saya taat kepada Pak Wira. Oh bagus. Pulang ke rumah. Tetapi tidak taat kepada suami. Istri tidak taat kepada suami. Yang kedua, anak tidak taat kepada orang tua. Itu benar atau salah? Itu namanya sembunyi. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang sembunyi. Nggak ada. Jangan bohong. Nggak boleh. Harus jujur. Ya, harus jujur. Pertama itu, hormati Tuhan. Ya, saya sekarang ini bukan hanya minta dihormati. Ya, buat suami nih, untuk suami. Tanya istri. Saya nggak bisa lihat dia sedih. Kalau dia sudah sedih, saya langsung peluk. Contoh. Saya kan punya adik ipar, kan Muslim, beda agama. Kalau Natal tidak pernah ngomong Selamat Natal, nggak mau mereka. Saya marah. Nanti kalau Lebaran saya nggak mau ucapin. Istri nggak marah, istri diam. Tiba Lebaran, saya lihat istri diam, WA dengan adik-adiknya. Saya langsung bilang, ayo Maya, pergi kemana? Ke rumah adik-adikmu. Istri langsung berubah kan, kelihatan. Makasih ya Pak. Aduh. Bahkan adik saya rumahnya jauh, ke Bogor. Saya antar. Kami tidur di situ. Artinya apa? Artinya kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura, kasih itu harus jujur. Yesus mengajarkan kita apa? Kasih. Tidak terbatas. Itu pengajaran siapa? Yesus. Oke? Nah, itu yang pertama. Lalu baca lagi Keluaran. Pasal 20. Pasal 20 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kedua, hormati ayah dan ibumu. Matius
pasal 15. Pasal 15 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Dengar, perjanjian lama dan perjanjian baru menulis tentang apa? Menghormati siapa? Orang tua. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama menulis. Artinya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Hormati orang tua. Ini diingatkan. Ya, makanya saya ngomong kepada kalian. Kalau kita ngomong kepada orang tua kita kasar, apa? Dihukum mati. Apa itu? Hukum mati. Maksud apa? Lalu bagaimana kalau anaknya kaya, orang tuanya hidup di rumah anaknya, lalu anaknya mau menikah, perlu gak bertanya kepada orang tuanya? Perlu. Walaupun kita yang memberi orang tua kita makan, kita itu wajib ya bertanya kepada orang tua kita. Gak boleh alasan, ini firman Tuhan yang berkata. Dari dulu sampai sekarang, hormati. Jangan pura-pura. Ini gak boleh. Lalu apa? Mertua itu sama dengan orang tua kandung. Sama. Mertua aku apa? Bawel. Aku benci. Enggak boleh. Saya sudah 28 tahun menikah dengan ibu dulu. Mertua saya tuh peluk. Itu pernah mertua sakit, tabrak, nggak sadar, koma. Saya yang jaga, saya yang lihat diganti apa? Popok. Jadi maaf ya. Mertua saya nggak pakai baju sudah saya lihat pada waktu sakit. Ya. Saya menghormati mertua saya sama dengan saya menghormati orang tua saya. Ya. Apalagi kita hidupnya di dalam apa? Orang tua. Ya, harus bertanya kepada orang tua. Harus diskusi dengan orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, 1 Petrus pasal
2 pasal 2 ayat 17. 1 2 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Yang ketiga ini ada 3 bagian. Yang pertama, mengasihi semua orang, anak kecil, betul? Orang tua, orang buta, cacat, ya, bahkan orang gila. Lalu yang kedua, diulang lagi. Takut kepada Allah. Oke. Dan yang ketiga, hormati raja. Kalau bicara tentang raja, itu siapa? Menghormati raja itu artinya kita harus taat kepada pemimpin kita. Dari dalam dulu, dari dalam rumah. Pertama siapa? Orang tua. Yang kedua siapa? Lalu orang tua. Kedua suami. Ya, suami baru keluar. Siapa? RT, RW. Pemimpin apa? Tempat kita. Yang ketiga apa? Di gereja. Siapa? PKS atau koordinator kita. Lalu apa? Gembala kita. Itu namanya raja. Artinya raja itu bukan perintah-perintah, bukan. Nah ya, oke, paham? Ya, paham ya? Harus paham. Jadi ayo, kita semua hari ini sudah belajar tentang menghormati, ya, mengampuni musuh kita. Ya, ayo, ya, jangan lagi kembali kepada apa? Sifat, ya, sifat yang dulu. Sekarang sifat kita sudah baru. Oke. Jalan. Benar.
Kita berdiri. Tuhan, kami sudah memberikan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan memberkati gereja mengelola semua keuangan. Dan sekarang kami mau mengangkat tangan, mau menerima berkat. Allah berkati, Tuhan Yesus mengasihi, dan Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selama. Tuhan Yesus, ya, terima kasih Yesusku, terima kasih.